Horas ma jala dami ma siyan di bata di hita saluhut na. Kamu akadongan na hinaholongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Nunga bomot behita tu bagasan minggu nanaing paujukon tahun perkuriaon. Laos diobasong ma pertanyaan na perpudi di bagasan sa tahun bulunon. Alani i martik kido sude salhut na natinopani di bata. Martitibedo huhut nasa sakap-sakap ni di bata di hasianganon. Martitibedo na tubo mate do na manuan dohot na mangurati na sinuani. Lausal pudo sogot ng langit dohot tanoon alay hata ni di bata dang olosal po say nahotto rodi sa liling ni liling na. Alani i say burcuma ko rasi rasa mate dungi lehonok kumatupal hanguluan. Omma sunggul-sunggul ni Tuhani tuhita pay masahat kita tu ari uhum suguti luhut na hita makirim ditupali marhite-hite ha porsyon na manok tong sa liling ni liling na. At tong tapuji madibata marhite-hite partang yang at taon. Kamu amanami inanami do sude namarpungu di bagas tabe tapahibul marroha do pikrata lahu upuci ibana martangiang mahita di bagasan rohat tabe. Amen. Marede mahita siat bukede nomor tolu mamukamay siyan ay sadar ay tulu.
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Dungo mahamu jala martangiang, asa unang bongot hamu tu pangujunan. Managa mahamu, dungo mahamu jala martangiang, ay dang diboto hamu manang adigan tikini. Haleluya, martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus, Tuhan ni akan namate dohot akan namangulu. Hodo na punahami, manang mangulu manang mate pe hami. Nang pe mardalan hami dirura linggoman hamatean. Dan huhabiari hami be hamatian. Ay hodo dogan nami. Dan tertiup hamatean manang tanoman be hami. Ay hodo Tuhan nami nang humokop hami. Jala hodo na punahami. Roh hami nuain tuho mangido. Sahat tuhoma todinami dohot daging nami. Asa diho hami manang namangulu man namati pe. Say tiop ma tangan nami. Urupi hami marhite-hite pagkukopmi. Asa sahat hami Tuhan luan nasrasuda. Amen. Turupuk dihita di pertanyaan saderon ima nadienet sian Matius bindu 25 mamuka may sian ay tuluplusada sa 1:46. Matius bindu 25 mamuka may sian ay tuluplusada sa 1:46 marsikat sorin mahita majaha alay dungro sogod anak ni jolmay marhasangapon rap dohon salut surusuruan na hudulan na madisi habangsa hasangapon nai dungi marlugut matujuluna nasa bangso jadi sirangon nama nasida songon binaken ni parmakan namanirang biru-biru boru-boru sian biru-biru tunggal jadi pajong-jongon nama boru-borui tu siamunna alai anggot tunggali tu habirangna dungi dokonon ni rajai matu akkana di siamunnai o mahamu akkana pinasupasu ni damang tian hamu maharacau ni na pinatura di hamu sian hauujak ni tanoon ay namale do au dilew kamu do au mangan namawas do au dilew kamu do au minum namuro do au gabe di jakon hamu do au namar sakut bulung do au jadi diparulusi hamu do au nah cita do au jala dipikir hamu do au nah tarkurung do au jadi roh hamu mad dulu au dungi dohon ni akka partigorima mangalusi Tuhan nadigan hidahami ho male gabe huleho kami ho mangan manang mawas gabe huleho kami ho minum nadigan hidahami ho naburo gabe hujakon kami ho manang marsakut bulung gabe kuparulusi hami ho nadigan hidahami ho marsahib manang terhurung gabe huduluhami ho tungi aluson ni rajai manasida si tutudo na gudokot tu kamu nasa nabi nahemuna tu sada sian anggit ku akan namek meton na tuau doi dibahek kamu bungi dohonon nama tu akka na dihabirangna laho mahamu sian jolokon hamu akka na binuraan tu api si saling-lilingna na pinature di sibolisi dohot di akka suru-suruan na ay namale duaw dang dilehok kamu au mangan na mauwas duaw dang dilehok kamu au minum naburo do au
dang dijakon hamu au, na marsakot bulung do au, dang diparulosi hamu au, na marsahid do au, na tarhurung do au, dang didulu hamu au. Dungi dohodon nasida mamangalusi bana Tuhan nadigan guida hami ko male manang mauwas manang naburo manang marsakot bulung manang marsahid manang tarkurung sohuba tule-tule hami ko. Dungi dohonon nama mangalusi nasida situtudo na hudokon tuhamu dinaso niatuan muna sahala sian akka namet beton sadok audo naso niatuan muna disi. Dungi lagu manasida tu nabernit saleleng-leleng na ala yang partikuri Tuhan uluan si saleleng-leleng na do. Ima sahatna martua do natubangihon hata ni dibata jala naung peoksa. Amin. Marede mahita sian bukwede nomor 522 mamukame sian ayat sada 12. Asini roh hamadi hamu dohot dami sian debata ama do sian anak na Tuhan Yesus Kristus. Amin. Barita nauli nagabe ujahan ni Jamita di pertanyaan tahun tersurat ma di Hesekiel bibdu 34 mamuka masian ayat 10 sada sahat rodi ayat 10 onom. Hesekiel bibdu 34 ayat 12 sahat rodi ayat 10 onom. Mersikak sorin mahita macaha songonon mahata di bata. Ay songonon to hata ni Tuhan Jehovah idama au apala au sardiri usu-usu sogut di biru-biruku jalaluluatku nasida. Songon pangalului ni parmahan di pumuana di ari uju di tonga-tonga ni biru-biruna akan namapari ibana suang songoni au mangalului biru-biruku sogut jala paluakku nasida sian salut di ngaranna perserahan nasidai uju di ari obun dohon haholomon maripot ipot jala au manugi on nasida ruar sian aka bangso dohot papunguhon nasida sian aka luat asa kubuat nasida mulak tutano nasida laus aku marmahan nasida di atasnya kaduluk Israel di bagasan akarura dohot di bagasan saluhut parmianan di tanoon di japalan
apala nalomak au marmahan nasida jala di atas dolo akan natibbo di Israel parudaman nasida disima mangulun nasida di parudaman nadenggan jala japalan apala nalomak japalan na di atas ni akadolo ni Israel. Ausat diri marmakan biru-biruku jala au paulon nasida ninna Tuhan Jehovah. Luluak kuma nama goi jala mula buanokku na tardipari jala litakku do nama bugangi jala pargoguakku do namar sahiti alai anggo nama moki dohot na gogoi siaponokku do ausad diri tahe marmaharsa marhite-hite uhum. Ido sahatna kamu dongan nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Tuhan Yesus madok martua mana tu mangi kon hatane debata jala mangulakon di bagasan ngolu sigano pare. Kita tahu kalau kita bercerita tentang Yehezkiel, maka Yehezkiel adalah seorang nabi dari salah seorang yang lahir di pembuangan di Babel atau keturunan orang Israel yang terbuang ke Babel. Dan kemudian Yehezkiel adalah salah seorang yang lahir di pembuangan itu. Kalau kita baca dari depan atau dari awal lagi, maka kita akan bisa melihat bagaimana Tuhan melalui Nabi Yehezkiel memberikan ada dua macam sifat atau perilaku gembala. Ada gembala yang jahat, ada gembala yang baik. Gembala yang jahat itu dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Gembala yang jahat itu dia tidak mau peduli dengan domba-domba yang ada padanya. Yang terpenting hanya dirinya sendiri. Kalau gembala yang baik, justru dia lebih cenderung dan sering berkorban hanya untuk menyenangkan dombanya, hanya untuk menyelamatkan dombanya. Bahkan tak jarang gembala yang baik itu juga siap untuk berhadapan dengan binatang-binatang buas. Bahkan rela dia untuk berhadapan dengan binatang buas tersebut. Saudaraku seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel yang sedang terpuruk, dan khotbah evangelium minggu lalu jelas bercerita bagaimana orang Israel yang sudah tercampak ke Babel itu benar-benar menderita. Tetapi Tuhan memberikan pengharapan kepada mereka. Nah saudaraku, di tengah Tuhan peduli terhadap orang Israel yang terpuruk itu, tapi malah raja yang memimpin orang Israel malah tidak peduli, malah semakin menyengsarakan mereka. Jelas dikatakan tadi bagaimana gembala yang jahat itu justru semakin gemuk, semakin sejahtera, tetapi domba-domba yang digembalakan justru kurus, bahkan susah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah lewat Nabi Yeremia di sini mengingatkan mereka, dan hati-hati, jangan bertindak semena-mena. Bukankah seharusnya gembala itu mengayomi gembalaannya? Bukankah seharusnya gembala itu
melindungi gembalaannya. Bukankah seharusnya gembala itu menyembuhkan domba-domba yang sedang sakit? Bukankah seharusnya gembala itu menyelamatkan domba-domba yang sedang terancam, yang tersesat? Tapi itu tidak nampak dalam diri gembala yang jahat, yang itu ditujukan kepada Raja Israel pada saat itu. Sehingga Allah benar-benar mengecamnya. Bahkan Allah sendiri akan turun ke tengah-tengah bangsa Israel yang lewat nats ini dianggap sebagai domba peliharaan Allah. Yang sakit akan disembuhkan, yang sesat akan diselamatkan, yang kurus akan digemukkan. Justru yang gemuk-gemuk itu karena keserakahannya malah akan dibinasakan, akan dihukum oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau minggu ini kita sedang berjalan menuju ujung tahun gereja nih yang akan kita rayakan atau yang akan kita akhiri pada hari Minggu tanggal 22 November yang akan datang. Hampir semua gereja yang berasal dari Sumatera Utara akan membacakan nama-nama jemaatnya yang meninggal dalam kurun waktu 1 tahun dari akhir tahun gerejani tahun lalu hingga sekarang. Tentu itu bukan mau menakut-nakuti kita. Tentu itu bukan mau membongkar kepedihan kita, membongkar kesedihan kita, membongkar penderitaan kita. Sama sekali tidak. Semua itu hanya ingin mengingatkan bahwasanya memang hidup kita di dunia ini pasti akan berakhir. Hidup kita di dunia ini pasti akan berhenti. Kalau tanggal 22 nama kita tidak disebut dari salah satu yang meninggal itu, tapi ingatlah, suatu ketika, tidak tahu kapan, yang pasti nama kita akan dibacakan dalam daftar jemaat yang meninggal. Nah, saudaraku, Tuhan mau mengingatkan bangsa Israel melalui Nabi Yehezkiel. Kalaupun Tuhan itu menghukum bangsa Israel dan dibuang ke Babel, tentu itu dalam rangka menyadarkan mereka agar kembali kepada Tuhan, karena Tuhanlah sumber kehidupan itu. Kok malah rajanya tampil arogan, kok malah gembalanya tampil sombong, kok malah pimpinannya tidak peduli dengan domba, dengan jemaat yang dipimpinnya, dan hanya memikirkan diri sendiri. Saat ini kita diingatkan bahwa gereja itu juga harus memiliki sebuah pemahaman yang jelas, harus menyelamatkan jemaatnya yang sedang menderita, yang sedang kena siasat gereja. Jangan biarkan dia terus kena siasat gereja, tapi dia harus digembalakan suatu ketika, dan pada akhirnya dia harus mengaku dosanya dan statusnya harus kembali kepada jemaat yang penuh atau ruas naguk. Gereja juga harus menghibur. Kalau kita sudah tahu ada domba kita,
Ada jemaat kita yang susah, yang menderita, ya harus kita tilik, kita harus datangi, kita harus doakan. Jangan biarkan mereka semakin terpuruk. Sebagai pimpinan gereja, sebagai gembala gereja, jangan hanya memikirkan diri sendiri. Tuhan marah. Dan itulah yang terjadi. Gembalanya kok malah gemuk, tapi dombanya kurus kerempeng. Mestinya gembalanya yang harus menderita, berkorban demi domba. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga nats ini juga ingin mengarah kepada Yesus yang sesungguhnya adalah gembala yang baik itu. Yesus rela berkorban. Dia mau menderita. Dia mau dihianati. Dia tidak pernah melawan ketika ditampar, ketika diludahi, ketika diejek. Bahkan dia mendoakan orang-orang yang membencinya dengan berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itulah gembala. Oleh karenanya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau domba itu nampak menderita karena perlakuan gembala yang jahat, maka Tuhan Yesus sudah tampil sebagai gembala yang baik bagi kita. Dia sudah menyelamatkan kita. Menyelamatkan dari apa? Tentu dari kuasa dosa. Kalau kita selamat dari kuasa dosa, maka kita akan mengalami kehidupan yang kekal. Sebab Yesus pun berkata, "Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bahwa sesungguhnya orang yang percaya itu akan tetap hidup walaupun dia mati. Namangulu dona porsiai nangpe mate ibana, asalkan ketika hidup dia mau dipimpin oleh gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus itu. Tuhan itu tahu kita ini akan mati. Tapi Tuhan tidak inginkan kematian itu akan mengakhiri segala-galanya dalam kehidupan manusia. Melalui pengorbanan Yesus yang adalah gembala baik itu, Dia ingin memberikan kehidupan di balik kematian itu. Dia ingin memberikan kehidupan yang kekal selama-lamanya. Itulah saudaraku yang ingin dinyatakan oleh ayat ini. Yang sakit akan dikuatkan oleh Tuhan. Namok muki nagugui siap ponokku. Bayangkan, yang gemuk itu akan dibinasakan. Bukan berarti setiap ada orang yang gemuk atau yang gendut akan dibinasakan. Tetapi ini adalah sebuah ungkapan kepada orang yang tidak mau tahu dengan orang lain, yang egois, tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Padahal dia mampu untuk berbuat sesuatu yang baik bagi orang, tapi dia tidak mau. Tuhan benci kepada orang-orang seperti ini. Dan itulah yang akan menjadi khotbah minggu pada hari Minggu yang akan datang, di mana Yesus atau Allah itu suatu ketika akan mendudukkan orang di sebelah kiri, akan mendudukkan orang di sebelah kanan. Yang kanan disebut domba, yang kiri disebut kambing. Yang kambing ke neraka, yang domba ke surga. Karena mereka peduli dengan orang kecil, mau memberi makan ketika lapar, memberi minum ketika haus, memberi pakaian ketika telanjang, meniliknya waktu di penjara, membesuknya waktu di rumah sakit. Sementara kambing ini, mereka tidak mau peduli. Ada orang yang haus dibiarkan. Ada orang yang kelapar dibiarkan. Ada orang yang telanjang dibiarkan. Ada orang yang sakit tidak pernah ditilik. Ada orang yang di penjara pun tak mau tahu.
Saudaraku, Yesus mengatakan yang kita lakukan kepada orang kecil, sikap remeh kita kepada orang kecil, itu justru kita sedang melakukannya kepada Tuhan. Maka akibatnya adalah apa? Ya, neraka tadi. Siap ponok kuma akacolma sisongoni. Bayangkan saudaraku. Oleh karenanya, ayo mumpung kita masih diberikan kehidupan. Setidak-tidaknya kalau kita adalah gembala, apakah engkau gembala yang baik? Atau engkau gembala yang jahat? Kalau kita adalah domba, kita adalah jemaat, apakah kita mau dipimpin oleh gembala yang jahat atau dipimpin oleh gembala yang baik? Kalau kita dipimpin oleh gembala yang baik, itulah Tuhan Yesus yang selalu menyuarakan suaranya kepada kita. Kalau kita lebih mendengarkan arahan-arahan orang jahat untuk berbuat curang, kalau kita lebih mendengarkan bisikan-bisikan atau ajakan-ajakan orang yang pekerjaannya hanya suka membenci orang, itu berarti kita lebih suka dipimpin oleh gembala yang jahat. Ya hanya dua aja. Mau jadi gembala yang baik, gembala yang jahat, mau jadi domba yang baik, atau domba yang jahat. Tergantung kita, saudaraku. Tapi yang pasti, Tuhan akan memusnahkan yang namanya yang jahat itu. Hidup kita akan berakhir. Kemana kita setelah mati? Tentu kita menginginkan ke surga, seperti domba yang di sebelah kanan. Pasti itu ada kerinduan kita. Tapi pada akhirnya tergantung kepada kita juga. Apakah kita peduli dengan orang lain, orang yang kecil itu? Kalau kita peduli, kita adalah domba. Kalau kita tidak peduli, kita adalah kambing. Amin. Terima kasih Tuhan kami ucapkan kepadamu atas kasih dan anugerah-Mu yang kami rasakan pada kesempatan ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus turun atas kami, memampukan kami untuk melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Engkau telah berfirman Tuhan kepada kami melalui Nabi Yeremia yang menyampaikan pesan-Mu kepada raja-raja yang bertindak jahat, yang tidak mau peduli dengan domba, bahkan berbuat curang, menyengsarakan, tidak mensejahterakan. Tuhan marah dan ingin memusnahkan mereka. Tuhan yang di surga, Engkau akan menilik domba-domba yang menderita karena perlakuan raja-raja atau gembala yang jahat. Yang sakit Tuhan akan pulihkan dia. Justru yang sombong, yang hanya memikirkan diri sendiri, Tuhan akan binasakan. Tuhan yang di surga, sekaligus juga Tuhan Kau mengingatkan bahwa hidup kami di dunia ini pasti akan berakhir. Kalau pada saat ini Tuhan, kami masuk kepada minggu terakhir, ujung tahun gereja ini, hari Minggu kami akan mendengarkan nama-nama jemaat yang meninggal dalam kurun waktu 1 tahun. Biarlah Tuhan itu akan mengingatkan kami bahwa sesungguhnya kematian itu adalah bahagian daripada kehidupan orang yang beriman. Supaya dengan demikian Tuhan kami diingatkan untuk mau berbuat baik. Tuhan yang di surga, ajari kami untuk menjadi gembala yang baik. Dan ajari kami juga untuk menjadi jemaat yang baik. Menjadi domba, bukan menjadi kambing. Tuhan yang di surga, kami serahkan Tuhan kepadamu. Biarlah Roh-Mu yang kudus turun atas kami semua dan menolong kami, memampukan kami untuk melakukan yang terbaik. Kami berdoa untuk seluruh jemaat dimanapun mereka berada. Berikan kesehatan, kekuatan. Majelis gereja juga Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, mampukan untuk dapat melayani. Kami berdoa Tuhan untuk HKBP secara khusus yang akan melangsungkan Sinode Godang HKBP ke-65 tanggal 9 sampai 13 Desember yang akan datang. Biarlah Tuhan semua utusan Sinode Godang boleh mengikuti dengan baik, sekaligus disiplin dalam protokol kesehatan, supaya dengan demikian Sinode itu dapat berjalan dengan baik dan dapat memilih fungsionaris HKBP untuk 4 tahun ke depan. Tuhan yang di surga, kami berdoa juga untuk pilkada tanggal 9 Desember. Biarlah semua berlangsung dengan baik, sekalipun dalam situasi pandemi COVID. Tapi pilkada itu boleh berlangsung dan boleh memilih yang akan menjadi pimpinan kepala daerah di beberapa daerah di Indonesia ini. Kami serahkan Tuhan negara kami, presiden kami,
wakil presiden, para menteri, para gubernur, para wali kota, para bupati, para camat, para kepala desa, para lurah, para ketua RW dan ketua RT. Tolong Tuhan agar mereka sevisi dan misi dengan presiden kami dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan juga Tuhan untuk membuat negeri ini agar suatu saat menjadi negara yang maju. Tuhan, kami serahkan Tuhan kepadamu semua aktivitas kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 834 ayat 1 dan ayat 2. Hitamat dok tangiang na pinuda ko ni Tuhan Yesus tu kita. Alia manami na di berdua kijang. Saya pinarbadia magwarmu. Saya Roma haracaumu. Saya saut malomoni roham di berdua pungauso na di berdua kijang. Leokot matu kami sadadun hangun siapa hari. Se sama dosa nami sangin panisan nami. Dido sanidokan na mardo sa kami. Unang kami tuhikon untuk pangunjunan. Baru memahami siang pangako. Ay guru na harajaw, doon kagububon, roda sa napon sa liling-liling na. Amen. Didongani asin ni Rohan ni Tuhan Yesus Kristus. Dohot kolong ni Rohan ni bata ama dot persauran itu diperbadia ma hamu. Amen. Amen. Mulyate ma tapasahat tutuhatta ala dipatahu ita lahu madduhuti pertaniangan online, los pertaniangan sektor, pertaniangan lunggu, pertaniangan daerah, pertaniangan wek na perpudi di bagasan taunon ala tabunguti ma lukonyon ujung tahun perhuriaon ala di lemar hasangapam matututuhan di bagasan muluta kita pemarhasonangan. Sebentar lagi kita akan beristirahat di tempat kita masing-masing. Kita akan merebahkan tubuh, jiwa dan roh kita. Kita berharap kepada Tuhan, kiranya malam ini dapat kita pakai sebagai malam untuk beristirahat, untuk mendapatkan kekuatan dari Tuhan agar besok ketika kita bangun, kita benar-benar memperoleh kekuatan yang dari Tuhan. Jangan lupa
3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, terlebih ketika kita berada di luar rumah. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita, kiranya Tuhan selalu melindungi kita, sampai kita ketemu di tahun depan dalam acara pertanyaan yang sama. Saya, Pendeta Lundu HM Simanjuntak, dan Pendeta Sanga Hatumanggur yang melayani di HKB Cipayung Cilangkap, menyampaikan kepada kita semua atas nama Perhaladu, Horas.